Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita menjadi berkah untuk kita semuanya. Bapak, silakan berdoa. Bersiap. Siap. Alangkah baiknya sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik-baik. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat, Pak. Ada suaranya nih. Semangat ya? Semangat. Iya, alhamdulillah. Oh, semangat. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau cek presensi dulu nih, ya. Dava ada? Oke, Dava ya. Arfi hadir. Asti hadir. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Teman-teman bisa diharapkan untuk berdiri. Indonesia dengan bajumu singsikan untuk negara masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Setelah ini Bapak mau cek dulu nih ya pembelajaran sebelumnya, khawatir ada yang terlupakan gitu ya. Nah, pembelajaran sebelumnya itu kita sudah membahas apa itu teks eksplanasi, lalu strukturnya bagaimana, dan juga unsur bahasaan ya. Nah, Bapak mau cek dulu nih. Di bagian struktur, ada yang masih ingat siapa? Oke. 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Oke, terima kasih. Sudah disebutkan. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan strukturnya apa saja? Pertama ada identifikasi, yaitu gambaran umum yang akan dijelaskan pada peristiwa tersebut. Nah, yang kedua ada deretan penjelasan, yaitu menjelaskan tentang sebab dan akibat dari fenomena tersebut. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu merupakan ulasan atau kesimpulan dari teks tersebut. Baik, terima kasih, Dav. Ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang apa? Struktur. Mulai dari apa itu interpretasi, mulai dari apa itu identifikasi, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Nah, sekarang Bapak mau tanya unsur kebahasaan. Ada yang masih ingat unsur kebahasaan? Siapa? Baik, silakan. Jadi, unsur kebahasan itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan kata benda abstrak maupun konkret. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausal dan kronologi. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah yang berhubungan dengan topik pembahasan. Terima kasih. Ya, tadi bagus sekali ya. Adapun kompetensi dasar ialah memproduksi
teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menyusun kerangka teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur. Yang kedua, menyusun teks eksplanasi dengan memerhatikan ketepatan struktur dan unsur kebahasaan. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membuat kerangka teks eksplanasi dengan memerhatikan ketepatan isi dan struktur. Nah, untuk hari ini itu ya. Nah, adapun langkah-langkahnya ialah nanti kita akan nonton tayangan video, nanti abaikan kelompok, lalu mengerjakan LKPD dan presentasi. Tapi untuk presentasi nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi diusahakan untuk hari ini merapikan kerangkanya. Kalau kerangkanya sudah, boleh dilanjut dengan pembuatan teks eksplanasi. Jelas? Jelas. Oke. Baik, kalau jelas kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu tayangan video. Ya, nah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi terakhir dalam teks eksplanasi, yaitu menyusun dan menyunting teks eksplanasi. Kita akan bahas dari yang pertama, menyusun atau menulis teks eksplanasi. Untuk menyusun atau menulis teks eksplanasi, ada hal yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang telah dipaparkan terlebih dahulu, bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya sebuah fenomena sejelas-jelasnya. Jadi, kita harus memperhatikan fakta-fakta yang akan kita jadikan sebagai pendukung dalam menulis teks eksplanasi. Adapun langkah-langkah menyusun teks eksplanasi diantaranya, yang pertama, menentukan fenomena apa yang akan kita tulis, baik itu fenomena alam, bisa fenomena sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks dengan menomori topik-topik tersebut, yang mana yang masuk ke bagian identifikasi fenomena, yang mana yang masuk ke bagian deret penjelas, dan yang mana yang masuk ke bagian ulasan atau review. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah kita susun tadi menjadi sebuah teks eksplanasi yang lengkap, baik, dan benar. Dan yang terakhir, kita bisa tentukan judul teks tersebut. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga akan turun hujan? Yang pertama, air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air lalu menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit, maupun tempat dengan suhu lebih rendah, dan warnanya menjadi semakin kelabu. Proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dari sinilah proses terjadinya hujan yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah teks eksplanasi. Nah,
Untuk pembuatan teks eksplanasi, Bapak bebaskan untuk mencari topiknya, terserah gitu. Mau menggunakan yang tadi juga boleh, atau mau menggunakan fenomena yang lain juga boleh. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, baik. Kalau paham, Bapak akan kirimkan LKPD-nya ke grup ya. Sudah selesai rangkanya? Sudah belum? Belum? Baik, kalau belum, di pertemuan berikutnya kita lanjut ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu nih. Berarti disuruhkan untuk hari ini gitu. Nah, sebelum kita akhiri atau sebelum cukupkan, Bapak mau tanya dulu kesimpulan hari ini apa? Kira-kira saya bisa menyimpulkan. Oke, nah. Jadi kesimpulannya dari kegiatan hari ini yaitu dalam menulis teks eksplanasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, terutama struktur dan kesimpulan. Oke, baik. Tadi sudah disimpulkan ya. Hari ini itu kita apa saja. Bapak mau merefleksikan dulu nih. Siapa nih yang bagian merefleksikan nih? Yang hal yang dipahami. Oke, maka silakan. Refleksi hari ini kami dapat memahami langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Selain itu dalam teks eksplanasi kami dapat mencari dari berbagai sumber. Baik, terima kasih. Oke, baik. Sampai sejauh ini paham untuk materi kita hari ini? Paham ya? Alhamdulillah paham. Berarti kita cukupkan untuk hari ini. Biar lebih apa ya? Biar lebih singkat lagi, lebih lagi sebelum kita akhiri. Kita hari ini doa dulu ya. Silakan. Nah, cukup. Bersiap.